Keadaan cerita di sini semakin jadi seru ya ketika melihat Ark sudah berhasil bertemu dengan cewek elf dan mulai menyelamatkan anak-anak elf yang memang akan diculik ketika sedang berada di hutan. Tentu hal ini juga menunjukkan sebuah cerita yang cukup gelap yang akan terjadi dan kita akan lihat juga seiring ceritanya berjalan selanjutnya. Karena memang suasana cerita di episode ini aja udah bisa kita lihat mengenai elf yang diculik dan pertemuan Ark dengan si cewek elf dan dia diminta untuk menyelamatkan cewek-cewek elf lainnya yang sudah ditangkap oleh bangsawan di kerajaan. Selamat datang di pembahasan anime dan sekarang saya akan membahas anime Gaikotsu Kishima episode ketiga. Di episode ketiga bisa kita lihat juga sebenarnya seorang bangsawan yang memang berbicara mengenai rencananya untuk melakukan pembunuhan ke Tuan Putri yang memang sudah kita lihat di episode 1. Jadi memang dia ini biang keroknya ya, yang juga menjadi dalang untuk menculik para elf dan beastmen juga nantinya untuk dijadikan sebuah budak untuk mereka mainkan atau untuk kepuasan mereka sendiri. Memang pada saat nonton adegannya agak kesel gitu ya, apalagi pada saat bocah elfnya sedang disiksa, sedang diculik. Greget banget dah ngeliatin situ bocah anak bangsawannya. Pada saat awal episode bisa terlihat kalau memang sudah ada pertanda kalau Ark akan bertemu dengan si cewek elf yang bernama Ariane, di mana dia sedang berjalan di malam hari menuju sebuah goa dan pas banget si Ark sedang keluar dari goa itu karena habis menghabisi para bandit sesuai dengan quest yang dia terima untuk menghabisi bandit di guild petualang atau tentara bayaran. Namun ulang dulu sebelum Ariane bertemu dengan si Ark, di sini si Ark ada bertingkah seperti monster lucu gitu ya, bersama dengan si Ponta karena dia sedang santainya berjalan masuk ke dalam goa dan terlihat para bandit yang berlarian karena ketakutan melihat Ark yang masuk. Memang kelihatan kayak monster psikopat gitu ya si Ark ini, karena dia sambil jalan sambil ketawa gitu, ditambah matanya yang bercahaya-cahaya gitu kan, dengan berbarengan dengan si Ponta juga. Ngelihatnya aja lucu banget sih adegannya, ditambah adanya Ponta malahan lebih lucu dan imut gitu kan. Ketika Ark sudah selesai untuk mengikat para penjahatnya di sini, akhirnya dia mencari barang jarahan dan menemukan banyak harta karun gitu ya untuk menjadikan hadiah miliknya. Bisa dilihat sendiri ya, hasil jarahannya udah bukan main, kayak harta karun dungeon gitu kan. Mana cuma ditutupin pakai horden doang gitu. Buset dah, kayak gampang banget untuk nyembunyiinnya kan. Setelahnya bukan melanjutkan cerita si Ark, kita langsung dipindahkan menuju bangsawan yang ada di kerajaan, dimana di sini si bangsawan inilah yang menanyakan mengenai status permintaannya untuk membunuh Tuan Putri yang dilaporkan gagal karena adanya tentara bayaran yang lewat dan menolong mereka. Akibat hal ini, si bangsawan juga menanyakan mengenai monster yang sedang dikembangkan dan dilepas di Luvierte pun tidak ada hasilnya karena sudah berhasil dikalahkan juga di situ. Tentu hal itu dikalahkan oleh tentara bayaran yang sama seperti penolong si Tuan Putri. Walau hanya satu aja nih yang dilawan sama si Ark, yaitu si Basilisk itu ya, yang sudah kita lihat di episode 2 sebelumnya. Tidak cuma di situ aja ya kejahatan dari si bangsawan ini, karena bisa kita lihat juga ternyata dia adalah seorang pedagang budak yang memang berfokus pada penculik elf dari tanah kelahiran mereka atau tempat tinggal mereka di hutan. Tentu tidak cuma elf aja nih yang diculik sama mereka, karena ternyata masih ada beastmen yang diculik olehnya untuk dijadikan budak dan dijual ke bangsawan lain. Memang dalam cerita utama di sini masih fokus ke penculikan elf, namun bisa terlihat nanti kalau akan ada tambahan cerita mengenai beastmen yang diculik dan akan diselamatkan oleh tim Ark nantinya. Tentu si bangsawan ini nggak cuma ngomongin black market dia doang ya, melainkan ada politik kerajaan yang memang menjadi penggerak bisnis terlarang dia ini yang masih berputar-putar pada pangeran dari kerajaan juga. Sesuai yang kalian tahu dalam cerita ini memang bakalan ada cerita politik dan dark story-nya, namun tenang aja, semuanya nanti akan berpusat pada perilaku si Ark yang menyelamatkan semuanya di sini, tentu dengan tingkah laku kocaknya juga. Baru dia kembali ke adegan Ark yang sudah bertemu dengan Ariane, si cewek elf yang tiba-tiba menyerang Ark ketika keluar dari goa tempat bandit bersembunyi. Ariane menyerang Ark karena mengira kalau dia juga bagian dari para bandit yang menculik anak-anak elf dan dia ada bertugas untuk menyelamatkan mereka. Namun sayang sekali kan, dia terlambat karena ketika Ariane ingin berjalan menuju dalam goa, si Ark ada bilang kalau anak-anak elf sudah tidak ada lagi di situ. Tentu si Ariane itu pada awalnya tidak percaya dengan si Ark, namun karena si Ponta tiba-tiba muncul untuk menyapa Ariane di sini, dia pun jadi percaya dengan si Ark karena bisa dibilang Ponta itu adalah makhluk spirit yang memang sesuai dengan pengetahuan kita kalau Ponta itu adalah makhluk suci bagi para elf dan beastmen. Dan makhluk suci itu paling sensitif dengan hawa penjahat. Makanya pada bingung kenapa si Ponta ini bisa ikut dengan si Ark. Kalau menurut saya, sesuai dengan informasinya, si Ponta ini bisa merasakan kekuatan yang suci dari skill Ark yang membuat Ponta itu mau ikut dengan si Ark kemana-mana. Jadi memang pure karena dia merasa nyaman ketika bersama dengan si Ark dan itu adalah pilihan yang bagus gitu kan. Saat berpisah pun di sini Ark yang ingin berbicara dengan si Ariane karena dia ingin membantu untuk menyelamatkan anak-anak elf yang diculik, namun ditolak olehnya karena dia tidak bisa percaya dengan manusia, apalagi menyangkut mengenai penculikan elf yang bisa dibilang hal yang cukup sensitif.
Akhirnya setelah berpikir mengenai rencana apa yang akan dilakukan selanjutnya, di sini si Ark berjalan menuju hutan elf untuk pertama kalinya dan mulai berjalan dalam hutan. Namun tiba-tiba Ponta dengan radarnya merasakan sebuah kejahatan, dan Ark pun yang mendengar suara teriakan penculik akhirnya mulai menghampiri mereka secara sembunyi-sembunyi. Namun sayang sekali si Ark ini tidak bisa berbuat apa-apa ya, karena dia tidak bisa seenaknya ikut campur untuk menyelamatkan para elf di sini akibat peringatan dari si Ariane sebelumnya. Terlebih kita bisa melihat si bocah laknat yang ternyata adalah anak bangsawan yang sudah kita lihat sebelumnya ada menyiksa anak elf dengan pedangnya dan melukai si anak tersebut, yang bikin emosi juga kan pada saat ditonton. Apalagi ketika melihat hal itu, si Ariane juga tiba-tiba dengan sigap langsung menyergap mereka dan mulai menyerang. Namun sayang sekali karena tawanan yang dipakai oleh si bocah laknat membuat Ariane tidak bisa bergerak dan hampir kalah akibat kecerobohannya yang terburu-buru untuk menyerang. Untung aja kan di sini ada si Ark yang tiba-tiba menggunakan skill untuk teleport ke belakang bocah laknat tersebut dan menghabisinya. Diikuti oleh Ariane untuk menyerang semua bandit dan bisa menyelamatkan anak-anak dari elf yang diculik. Pada akhirnya di sini kita bisa melihat mereka berhasil menyelamatkan para anak-anak tersebut, tetapi ada masalah baru yang muncul dikarenakan para anak-anak ini sudah dipakaikan sebuah kalung yang berisikan kutukan untuk menangkal atau menghilangkan kekuatan spirit yang dimiliki oleh elf untuk menggunakan skillnya. Jadi mereka tidak bisa kabur gitu karena kekuatan mereka yang tersegel. Untung aja ada si Ark yang memiliki kekuatan suci, jadi dia langsung menggunakan skill anti-curse untuk menghilangkan efek dari kalungnya dan membebaskan anak-anak elf dari perbudakannya sekarang ini. Tambah si Ark ada nge-heal satu bocah yang membuat anak-anak dari takut sama si Ark jadi suka sama si Ark sekarang ini ya. Saat Ariane mengirimkan informasi mengenai anak-anak elf yang sudah diselamatkan, di sini Ariane ada menerima lagi informasi mengenai letak pusat para elf disimpan, dan dia ada meminta untuk membantu elf lain untuk menyerang juga dan menyelamatkan mereka. Di sini akhirnya Ariane yang sudah melihat skill si Ark jadinya meminta Ark untuk membantu dirinya untuk menyelamatkan elf yang lain. Dan tentu dia akan dibayar oleh dirinya sendiri dalam bantuannya untuk menolong elf yang diculik. Oke, itu aja pembahasan mengenai Gaikotsuki Shisama episode ketiga. Jika kamu suka dengan pembahasannya, silahkan di like videonya dan subscribe channelnya. Lalu dengan pendapat kalian mengenai episode kali ini, tulis kolom komentar ya. Sampai ketemu di video lainnya. Thank you for watching and bye-bye.